Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takbini, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus panitia pembangunan musola, wabil khusus sahabat saya yang saya banyak belajar dari sukses story beliau, dari seorang office boy, tukang pel. Hari ini beliau memiliki cabang Rocket Chicken hampir 1000 cabang. Mudah-mudahan kawan-kawan saya yang hari ini masih merintis usaha bisa belajar banyak dari Bapak Nurul Atik Rocket Chicken. Ingat, pemuda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Belajarlah dari Bapak Nurul Atik bahwa sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Laki-laki harus paham perempuan itu paling benci dengan perempuan. Laki-laki harus paham perempuan itu paling benci dengan laki-laki. 1. Otak kosong, 2. Omong kosong, 3. Dompet kosong. Hari ini banyak terjadi konflik rumah tangga gara-gara suaminya dompetnya kosong. Maka para laki-laki harus paham, hati perempuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Betul, Bu? Maka saya katakan, suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik adalah yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Perempuan itu paling suka dengan cowok pendiam. Maksudnya apa? Diam-diam transfer, diam-diam belikan mobil, betul? Maka kalau ibu-ibu punya suami, setiap hari rumah tangganya kok diajak bersedih, ajak duduk suamimu, bisikkan di telinganya, katakan kepada suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini semua di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah. Maka mudah-mudahan berangkat dalam keadaan sehat dan pulang semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya yakin malam hari ini kita semuanya dipertemukan atas izin Allah dengan atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini kepada warga ungkep-ungkep sekekep. Namanya aneh, sekekep. Saya jadi kalau ngomong sekekep keingat pura. Perempuan rela diusel-usel. Kita berkumpul di desa sekekep. Kalau cewek suka cowok itu setia, suka titiknya aja. Ini sekekep, suka kekepannya saja. Atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini, insya Allah, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Gus Miftah bikin kangen. Maka untuk memulai tausiah saya malam hari ini atas renovasi musola yang saat ini telah usai. Ini baru seminggu Pak Nurul bilang sama saya, Abah mau berangkat ke Jepara. Iya, saya ada beberapa undangan di Jepara. Walaupun undangannya rata-rata tidak lagi 3M, tapi 7,5 M. 7,5 M itu apa? Pitulungan setengah makso.
Jadi hari ini saya dibantai oleh media, difitnah, dihasut oleh media. Satu, katanya saya menelantarkan keluarga saya, katanya saya menelantarkan orang tua saya. Saya bilang, mbok dipikir, saya santri ratusan semuanya gratis, makan minum belajar di pondok tidak dipungut biaya. Saya pengajian di lokalisasi tidak pernah mereka mengeluarkan biaya, bahkan para londe-londe itu saya openi. Saya pengajian di klub malam semuanya saya openi. Mosok orang tua saya sendiri ditelantarkan, itu kan nggak logis. Saya yakin itu adalah buatan orang-orang yang tidak suka dengan dai-dai ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka tolong orang-orang NU jangan terprovokasi. Kemudian yang kedua katanya apa? Miftah tarif dakwahnya 3 miliar. Selama di Jepara ini dan Karimun saya mempunyai 10 jadwal pengajian. Kalau 3 miliar berarti saya pulang membawa 30 miliar. Pak bojoku iso 1000. Lah duitku seminggu rong dino 30 miliar, lak manukku telos terus. Ini adalah fitnah-fitnah kecil yang sengaja ditujukan kepada saya. Tapi apapun itu, kalau semuanya dijalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Maka Gus Miftah sering bilang, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada keindahan setelah perjuangan. Betul? Mungkin. Jangan pernah sakit hati dengan omongan orang. Ingat kata-kata Gus Miftah, ketika ada orang membicarakan kejelekanmu, hal-hal yang negatif tentang dirimu, itu hanya sampai kepada telinga kamu. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hati kamu. Maka kalau ada orang ngomong jelek tentang kamu, biarkan saja. Kenapa dia ngomong yang jelek-jelek? Karena hatinya jelek. Karena orang baik pasti yang diomongkan yang baik-baik. Orang jelek yang diomongkan pasti yang jelek. Itu artinya kalau kamu dibicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Maka saya pesan yang pertama, bagi semua panitia pembangunan musola, jangan Anda merasa yang paling berjasa. Jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian diinjak-injak justru dia menjadi orang hebat dan luar biasa. Contohnya sahabat saya ini Pak Nurul Atik. Ketika beliau menjadi office boy, sedang ngepel lantai, ditertawakan sama tamu-tamu yang ada di situ. Tapi ketika kemudian Allah berkehendak, yang dulunya seorang karyawan office boy, yang dulunya tukang ngepel, sekarang omsetnya dalam 1 tahun lebih dari 1 triliun. Tapi lucunya undang Gus Miftah, amplopnya ditawar. Wis murah dinyang. 3M matur nuwun Mas Miftah. Kalau kemudian Allah kalau kemudian Allah berkehendak, enteng untuk mengangkat derajat kalian dari seorang office boy, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang punya ratusan outlet, bahkan hampir 1000 rocket chicken yang ada di Indonesia. Maka jangan pernah malu dengan keadaanmu hari ini. Ingat anak-anakku, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Maka ketika kalian melihat kesuksesan Pak Nurul hari ini, tolong lihatlah kesuksesannya dari prosesnya. Saya selalu mengatakan, ketika saya ketemu dengan Menteri BUMN di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV, saya bilang sama Erick Thohir, Mas Erick, Anda tahu nggak kenapa keringat itu asin? Kenapa Gus? Iya, keringat itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Maka kalau saya disuruh milih olahraga, milih jalan atau lari, saya pasti pilih jalan, bukan milih lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Maka tadi pagi saya goes naik sepeda di Jepara. Alhamdulillahirobbilalamin, saya termasuk orang yang suka goes naik sepeda, karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi godaan janda di era new normal, harta tahta Gus Miftah. Ada janda di sini? Ada janda di sini? Wahai para janda, yakinlah, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Maka yang jomblo-jomblo, banter yang jomblo, nikahlah dengan janda.
Kalau kamu nikah dengan janda, subhanallah, ibarat naik kuda, nggak perlu diajari, lari sendiri. Kalau dilihat dari parasnya, di sini banyak rojali. Apa itu? Rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya pink. Oh pas. Rondone lemu nih. Sama kawakan kafe tadi. Tapi nggak apa-apa. Kalian yang merasa gemuk, kalian santai saja. Cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Tapi kalau cowok, lebih disukai cowok yang fokus seperti saya, badannya six pack seperti saya, daripada yang gemuk. Kenapa? Karena cowok seperti saya yang badannya kurus, mohon maaf, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Kamu yang gemuk santai saja. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi nanti bojo lemu kan, mau keloni setengah jam, sikilmu kram takkan. Maka apa? Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadikanlah semuanya atas dasar keikhlasan, dan ikhlas itu bisa muncul ketika ada nama cinta di dalamnya. Maka mohon maaf, orang yang punya cinta di dalam hatinya, yang kita kenal dengan bahasa agama mahabbah, akan menjalani segala sesuatu dengan nyaman dan indah. Masjid ini, musola ini akan penuh dengan jamaah manakala warga kampung punya rasa cinta untuk datang ke dalam masjid. Maka yang pertama saya ingatkan, supaya musolamu rame, tolong yang membuat harus ikhlas. Gak usah Anda menjadi orang yang paling berjasa. Iki musola bisa rampung karena saya yang mengerjakan, karena saya yang nyumbang, karena saya bertanggung jawab. Gak penting bro. Hari ini banyak orang yang merasa sok penting. Belajarlah kepada cerita ini. Saat wanita mengandung, semua temannya datang, semuanya memegang perut wanita dan berkata, "Mbak, selamat ya atas kehamilannya." Betul? Tapi tidak ada yang datang kemudian mendekati suaminya memegang burungnya dengan mengatakan, "Mas, kerja yang hebat." Nggak ada. Artinya apa? Filosofi yang bisa kita ambil dari cerita ini.